pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Doko, Bapak Hadi Prastowo SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Doko, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas 11 SMK Negeri 1 Doko, dan yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Komite SMK Negeri 1 Doko beserta yang kami banggakan dan muliakan Bapak Ibu Wali Kelas 11 SMK Negeri 1 Doko. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Doko dalam acara sosialisasi program dan laporan pertanggungjawaban komite serta musyawarah orang tua dengan komite di SMK Negeri 1 Doko. Kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini merupakan bentuk dan kepedulian nyata terhadap pendidikan putra putri kita tercinta di SMK Negeri 1 Doko, dan sebagai bentuk kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan komite untuk kemajuan putra putri kita tercinta. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, biar lebih santai, rileks, dan bersahabat ya, izinkan saya bertampil ya. Belum Bapak, minta bantuan nanti cacat, ya. Kok suaranya bukan ngomong toh? Parah apa boten? Oke. Pagi cerah, hatiku riang. Kita ini MC-nya hati, yang tadi ini maksudnya. Pagi cerah, hati pun riang. Bertemu dalam suasana akrab. Selamat datang Bapak Ibu yang hebat. Mari kita bangun kerjasama yang baik dan penuh makna. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Lia Mardiana pada hari ini menjadi MC acara pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat perkenalan tim manajemen dan wali kelas 11, yang kelima sambutan kepala SMK Negeri 1 Doko, yang keenam paparan program sekolah, yang ketujuh pemberian penghargaan 3 nilai terbaik akademik masing-masing konsentrasi keahlian, yang ke-8 laporan pertanggungjawaban komite dan musyawarah komite, yang ke-9 penutup. Baiklah Bapak Ibu, supaya acara pada pagi hari ini berjalan lancar, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas, Ibu Yeyen Anggun Mitowati SPD, dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
untuk agama yang lain menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa ta'ala bi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatam syarifana khamdulillah wa nasib ya rabbana lakal wa bi jawabana sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala bi hajar wa ta'ala bi siyan wa ta'ala bi ma'rujat wa ta'ala bi Allahumma sampai Allah. 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 Allahumma sampai wa alana wa alana wa la ta'ala ya Allah. Jadikanlah kita suasana yang berbeda. Semoga apa yang dilaksanakan dari kita saja dan semua adalah antara semua. Dan semua apa yang dilaksanakan benar-benar berjalan sama fikir yang Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu sebelum ke acara ini, perkenalkan saya kembali untuk memperkenalkan tim manajemen beserta Bapak Ibu wali kelas. Mungkin dari Bapak Ibu wali kelas dari kelas 10 naik ke kelas 11 ada pergantian, jadi biar panjenengan tahu sekarang wali kelasnya siapa. Kan ature tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau kita ketemu di jalan di pasar kan bisa, oh itu Pak Joko, oh itu wali kelasnya siapa, kan Yang pertama yaitu Bapak Kepala SMK Negeri 1 Logo, Bapak Hari Prastowo SPD. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini beliau ada dinas di Surabaya, jadi beliau tidak bisa hadir pada pertemuan hari ini. Yang kedua, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Didik Suryanto MPD. Hari ini beliau juga masih dinas di Bali untuk pertemuan PKL kelas 12. Yang ketiga, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu T. Indrayati SPD MSI. Yang keempat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin, Bapak Doko Utomo SPD. Yang kelima, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Abdul Aziz Karimullah SSI. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Beliau yang di depan adalah selaku tim manajemen di SMK Negeri 1 Dogo. Selanjutnya yaitu perkenalan wali kelas 11. Bapak Ibu wali kelas, mohon nanti yang namanya saya sebutkan panjenengan untuk berdiri ya. Yang pertama, wali kelas 11 ATPH 1, Ibu Sri Minaksih Widowati SPD. Beri tepuk tangan Bapak Ibu ya, sambil meriah. Wali kelas 11 ATPH 2, Bapak Lasirin SPD. Kelas 11 ATPH 3, Ibu Insinyur Endang Sofwati. Kelas 11 TKR 1, Ibu Yeni Rati Pratiwi SPD. Kelas 11 TKR 2, Bapak Dwi Sukoryono ST. Di belakang Bapak Ibu ya. Kelas 11 TKR 3, Bapak Irfan Dito Afandi ST. Kelas 11 TKR 4, Bapak Iska Satria Hadi ST.
SD. Kelas 11 TKN 5 Bapak Suswandi SPD. Kelas 11 TKN 6 Ibu Lutfi Nur Hidayah SPD. Kelas 11 TSM 1 Bapak Dwi Arin Purwanto SPD. Kelas 11 TSM 2 Bapak Hendra Hermawan SPD. Kelas 11 TKJ 1 Ibu Retno Galuh Diyanti SPD. Kelas 11 TKJ 2 Bapak Sukron Kamala SPD. Kelas 11 TKJ 3 Ibu Yeyen Anggun Mikowati SPD. Kelas 11 TKJ 4 Bapak Anang Nurman Eskom. Kelas 11 BD 1 Ibu Nur Munawaroh SPD. Kelas 11 BD 2 Ibu Aulia Mufida SPD. Kelas 11 BD 3 Ibu Ika Ramawati SPD. Kelas 11 APHP 1 Bapak Hadi Nur Miftah SPD. Kelas 11 APHP 2 Bapak Wahyudi Laili STB. Nah, berikut ini tadi Bapak Ibu wali kelas nih, Bapak Ibu nanti saat panjenengan pembagian rapor saged kenalan lebih mendalam lagi. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK Negeri 1 Doko yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubinas yaitu Bapak Doko Utomo SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahan Bapak Ibu wali yang ada di sebelah kiri saya dan Bapak Ibu wali yang ada di sebelah kanan, seluruh stakeholder yang ada di SMK ini terus berusaha dengan setulus hati untuk glowetah putra putri panjenengan, memberikan materi-materi karakter, memberikan materi-materi penguatan. Karena saya yakin Bapak Ibu panjenengan nitip nih putra nih wonten miki dengan harapan yang begitu besar, bagaimana anak-anak saya nanti lulus dengan anak-anak yang punya karakter yang jauh lebih baik dibanding waktu lulus SMP. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya yakin dari 669 siswa, 669 wali murid dan 669 karakter berbeda-beda. Saya masih ingat 1 tahun yang lalu anak-anak begitu masuk lulusan dari SMP yang sangat beragam, lulusan dari madrasah yang sangat beragam, dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan di beberapa jurusan ingkang sampun putra putri panjenengan pilih dengan dukungan panjenengan yang tulus. Insya Allah hari ini nanti akan kita sampaikan hal-hal kemajuan apa yang sudah dijalankan oleh sekolah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya mencoba berdiri di sini bukan memposisikan diri saya sebagai pendidik yang selalu benar dan yang selalu tahu segalanya. Begitu juga sekolahan, program yang kita sampaikan tadi nanti itu bukan semata-mata untuk kepentingan sekolah, bukan semata-mata untuk kepentingan Bapak Ibu guru, bukan semata-mata untuk kepentingan kepala sekolah, tapi itu adalah semata-mata untuk meningkatkan kapasitas putra putri panjenengan agar bisa bersaing di dunia yang semakin keras dan semakin penuh tantangan. Nopo, supaya mendapat wawasan yang lebih luas dan ke jenjang berikutnya lebih baik lagi. Nggih, alasannya niku, cobi Pak, yang laki-laki. Alasannya panjenengan nyekolahane putra tahun ini? Ya supaya anak kita itu menjadi yang terbaik untuk masa depannya. Matur nuwun. Cobi belakang. Alasannya panjenengan nyekolahane putra tahun ini apa?
supaya anak saya jadi anak yang pintar dan jadi anak yang pintar. Matur nuwun. Ada 3. Mudah-mudahan ini mewakili nopo ingkang dados panjenengan penggalih waktu awal panjenengan nyekolani putrane wonten mriki. Setunggal pingine sekolah mriki anake ben dadi pinter, ben tambah ngerti, ben luwih apik. Napa panjenengan jamin tuh lulusan mriki mesti sae? Salah. Napa panjenengan jamin lulusan mriki mesti dapat kerja? Insyaallah. Napa panjenengan menjamin bahwa lulusan mriki nanti akan keluar menjadi anak-anak yang karakternya sae? Insyaallah. Saya catat. Artinya nopo, Bu? Artinya panjenengan punya kepercayaan yang tulus dalam sekolah. Lah ini kepercayaan yang tidak gampang kita pegang dan tidak mudah kita sepelekan. Maka dari itu Bapak Ibu, kula suwun panjenengan ikhlas penggalih. Begitu panjenengan wonten masalah nopo kemawon, wali kelas ini adalah salah satu jembatan untuk panjenengan sambati. Wali kelas ini adalah salah satu jembatan untuk panjenengan mengeluh kesah tentang anak-anak didik sing wonten mriki. Misal tentang masalah pendidikan. Loh, bocah yang ini kok diolehne, bocah yang ini kok wis bodho kluyuran, bocah yang ini kok ora praktek. Jenengan wadul teng wali kelas, mangke wali kelas akan disampaikan ke kurikulum. Misalnya wonten, Pak, Bu, anakku kok tukaran ambek si koncone sak kelas, anakku kok engkel-engkelan, nggak semauran. Jenengan waktu wali kelas nanti akan disampaikan ke kesiswaan. Pak, Bu, anak saya di tempat PKL ada masalah. Anak saya kelas 12 ini bingung mencari kerjaan. Anak saya keterima di Palembang, Kalimantan, terus budale ra duwe sangu. Jenengan wadul teng wali kelas, mangke disampaikan ke saya selaku Hubin Mas. Anakmu sekolah nanti SMK wih nek lulus kelas 3 tanpa kerja mungkin budalnya piye. Jadi tak dicoba jenengan tangan pun jenengan tangan, saya akan menyampaikan jenengan tangan diternya apa budal ini jenengan tangan. Nopo atau Bu, kok anak-anak kerja itu harus kita antar untuk silaturahmi kali perusahaan. Tegal itu tau mobil, Bu. Lu nyetir mobil itu sampai gantian loro-loro kesel, Tegal. Begitu nyampe sana sama HRD-nya PT Advantage itu kaget. Loh, Pak, satu-satunya SMK di Jawa Timur yang mau mengantarkan siswanya ke Tegal itu SMK Negeri 1 dong. Saya itu. Perjalanan ini putra jenengan tasik Tegal. Kira langkung 2,5 tahun, gitu. Waktu 1,5 tahun itu kita tidak akan pernah tahu. Tiba-tiba misalnya ojo sampai aja. Ini tengah jalan pas PKL, misalnya gitu, ojo sampai aja. Tiba-tiba pulang PKL hamil. Loh, ini belum masuk apa? Buat urusan tutup-tutupi, nggih. Termasuk si laki-laki, mugo-mugo ae ojo sampai terjadi. Pulang PKL ternyata hamili. Nah, Pak Bu, niki sedoyo akan punya tanggung jawab 2 arah. Panjenengan ngawasi wonten griya, Bapak Ibu wali kelas, guru-gurune, kesiswaan, kula nggih ngawasi wonten sekolahan. Tapi jenenge lari 24 jam itu kan tidak seluruhnya kita saged ngawasi, nggih. Maka sagete hari ini kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan dari hal-hal
yang negatif dijembarkan langkahnya, dimudahkan sekolahnya, dan direndahkan hatinya untuk nurut orang tua dan guru-gurunya. Dan panjenengan seluruhnya diberikan rezeki yang halal, kesehatan lahir dan batin. Nanti rekan-rekan saya Wakil Kepala Sekolah Bapak Doko Utomo, Bapak Abdul Aziz Karumullah, dan juga rekan-rekan kami, Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai wali kelas, teman-teman yang hari ini menjadi panitia dan menyiapkan kegiatan ini sedemikian rupa, terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu wali murid, orang tua yang hari ini berkenan hadir yang saya hormati pula. Mukadimahnya dari Pak Doko, karena Pak Doko sudah panjang ya. Putra putri panjenengan bergaul, lingkungan pertemanannya. Tentu yang harus tahu lingkungan pertemanan putra putri panjenengan adalah panjenengan. Siapa rekan-rekan bergaulnya, memberikan dukungan yang positif atau malah mempengaruhi hal-hal yang negatif sehingga motivasi untuk belajarnya berkurang bahkan tidak ada. Yang berikutnya, kami sebagai guru di sekolah. Lanjut. Mohon maaf, di dalam pasal 7 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, di situ dicantumkan bahwa pembentukan karakter dasar adalah kewajiban orang tua. Sekali lagi, semua ini adalah yang paling mendasar adalah keteladanan orang tua. Betul nggak? Tidak perlu nasihat, apalagi ibu nggak perlu ngoceh mendino. Yang terpenting bagi orang tua adalah menjadi teladan. Saat nikah mulai orang tua itu akan diikuti oleh anak secara otomatis. Dan ini teori psikologi memang bilang begitu. Ada teori attachment, jadi kelekatan. Anak dalam masa 0 sampai 5 tahun itu sangat lekat dengan orang tuanya. Tingkah pola orang tua, perilaku, ucapan, tindakan akan ditiru oleh anak. Biasa disiplin dari rumah, maka dia akan bisa memanajemen diri. Kalau dia dididik kerja keras, maka dia akan tangguh. Ketika banyak tugas-tugas tidak mengeluh, sambatan yang rumah, tangannya pegel, tugasnya oke, berarti orang tua dengan telepon wali kelas. Bu, anak saya semalam boten tidur. Saestu kula seperti ambak garap tugas jenenge guru bahasa tugasnya rong lembar. Bar nonton tugasnya teknik niku rong lembar. Anak yang biasa dilindungi, dimanja, dia tidak punya kemandirian dan tidak juga ada karakter kerja keras. Sekali lagi, mari kita anggap kita bersama ini adalah keluarga. Ada keluhan, ada apapun disampaikan ke sekolah. Dan tadi juga saya menambahkan lagi apa yang disampaikan Pak Doko, hati-hati menerima masukan, cerita dari putra dan putri. Saya sebagai wakil kesiswaan paham, banyak siswa yang sekarang pandai memutarbalikkan kata, mengkambing hitamkan. Guru kalau di rumah dijadikan kambing, orang tua kalau di sekolah sama anaknya dijadikan kambing. Artinya memfitnah hubungan antara orang tua dengan guru, sehingga kalau ada cerita-cerita dari sesama, misalkan nyapa Pak mulai jangkos, nyapa Pak mulai halah atau diulang, tolong dicek ke sekolah, benarkah demikian ataukah itu hanya cerita bohong. Terakhir ada satu kisah singkat. Ada suatu kelompok manusia di satu tempat yang terpencil di kaki langit, hampir mendekati awan. Mereka merangkai hubungan yang baik, kehidupan yang nyaman. Suatu ketika kelompok tersebut mengadakan sebuah perayaan bernuansa hangat dan santai. Namun ada kejanggalan sedikit yang akhirnya menjadi duri di dalam hati. Ketidakpercayaan panjenengan melemahkan semangat kami. Namun dukungan positif dan keikhlasan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi bersama menuju sekolah. Singgah sebentar membeli roti. Program sekolah telah kita dengar bersama. Mari kita jalin kerjasama demi masa depan anak kita tercinta. Kepada 3 terbaik konsentrasi keahlian. Mohon Bapak Ibu orang tua yang putra putrinya kami sebutkan nanti langsung ke depan. Ngoten nggih, biar cepat untuk pemberian sertifikatnya. Yang pertama, dari konsentrasi keahlian ATPH peringkat ketiga diperoleh Ananda Vega Kristina Putri kelas 11 ATPH 3 dengan skor 951. Kepada Bapak Ibu orang tua mohon ke depan. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Erlina Arista Putri kelas 11 ATPH 3 dengan skor 956. Dan peringkat pertama konsentrasi keahlian ATPH diraih oleh Pinky Junior Vika Budiono kelas 11 ATPH 3 dengan skor 958. Wah, semua diperoleh oleh kelas 11 ATPH 3. Selanjutnya untuk konsentrasi keahlian TKR peringkat ketiga diperoleh Ananda Muhammad Nuki Dwi Kian kelas 11 TKR 4 dengan skor 957. Peringkat kedua diraih oleh Marvel Roy Aditya kelas 11 TKR 6 dengan skor 960. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Rahel Christian kelas 11 TKR 5 dengan skor 964. Selanjutnya konsentrasi keahlian TKC peringkat ketiga diraih oleh Ananda Elsa Ega Rizprita kelas 11 TKJ 1 dengan skor 951. Peringkat kedua diraih oleh Aurel Jacinta Divi Giovanni kelas 11 TKJ 1 dengan skor 956. Dan peringkat pertama diraih oleh Maya Fadila Rohma kelas 11 TKJ 3 dengan skor 958. Kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin Bapak Doko Utomo SPD, jadi Bapak Ibu untuk peringkat terbaik konsentrasi masing-masing keahlian itu diambil dengan nilai tertinggi setiap paralelnya. Jadi semisal ATPH ada 3 kelas, berarti yang terbaik 3 kelas itu diambil. Nanti untuk anak-anak yang mungkin kok anak saya kemarin peringkat 1 sekarang kok boten, mungkin nanti saat di kelas akan
akan memperoleh peringkat. Jadi ini peringkat konsentrasi keahlian, bukan peringkat kelas. Ngoten nggih. Dokumentasi dulu ya Pak Tuan. Di tengah peringkat ketiga diraih oleh Ananda Srigati Anggun Cahyani kelas 11 BD 1 dengan skor 967. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Asti Aulia Juliani kelas 11 BD 2 dengan skor 975. Dan peringkat pertama diraih oleh namanya sulit ini Ezrela Queen Nika Bianca Fitri kelas 11 BD 2 dengan skor 986. Mohon maaf ya, ini namanya gaul saya grogi bacanya. Banyak dipanggil Bapak Ibu yang namanya dipanggil dari konsentrasi keahlian TSM. Peringkat ketiga diraih oleh Justin Pangestu kelas 11 TSM 2 dengan skor 935. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Yosua Septian Prasetyo kelas 11 TSM 2 dengan skor 946. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Master Raditya Jestio kelas 11 TSM 1 dengan skor 954. Konsentrasi keahlian ABHB. Peringkat ketiga diraih oleh Zahra Salsabila Pilot kelas 11 ABHB 1 dengan skor 977. Peringkat kedua diraih oleh Delavani Agustin kelas 11 ABHB 1 dengan skor 983. Dan peringkat pertama diraih oleh Yohana Titis Setiorini kelas 11 ABHB 1 dengan skor 1001. Kepada Bapak Ibu wali siswa monggo keterima. Berdiri terlebih dahulu. Beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada tim manajemen SMK Negeri Salidowo. Selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban komite dan musyawarah orang tua dengan komite kepada Bapak Ibu pengurus komite SMK Negeri Salidowo. Mohon hadir ke aula. Nah, sebelum saya perkenalkan dari anggota yang baru, saya mau sampaikan bahwa komite ini terdiri
kemudian ada sekretaris Bapak Ahmad Nazim. Ini izin jembatan panjenengan tidak bisa rawuh karena beliau ada tugas yang lain. Kemudian wakil ketua kami adalah Bapak Edi Suhartono. Beliau juga izin tidak hadir hari ini karena ada kesibukan yang lain juga. Seterusnya di sebelah saya ini ada Bu Yuwana Septiani sebagai bendahara, dan sebelahnya ini adalah yang baru Bapak Indro. Terus berikutnya ini adalah Bu Enis Rahayu. Ini juga masih baru. Ini akan mengenalkan buat Bapak Ibu. Sesuai MOU kami, sebenarnya ketua komite itu masa jabatannya hanya 3 tahun. Kalau dulu tidak ada ganti-gantinya, maka sekarang sejak saya jabat ini komite tidak bisa bertahan terus-menerus seumur hidup. Maka setiap 3 tahun ada evaluasi kembali agar ada pemilihan. BD, bisnis digital. Monggo yang mewakili dari BD. Monggo yang mewakili dari BD, Bapak G. Licin. Ada yang belum mau yang KM dari jurusan TKM. Bapak Ibu walinya putra putrinya TKM, sambut, sambut TKM. DSM akhirat. Sambut semua. Ya, terima kasih.